Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, sholatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Nasiruddin MPD selaku dosen pengampu mata kuliah filsafat ilmu, dan kepada teman-teman semua yang dirahmati Allah. Perkenalkan, nama saya Istiqomah dari Prodi PIAU 2 dengan NIM 24122000183. Video ini dibuat sebagai untuk memenuhi tugas UAS Mapel Filsafat Ilmu. Sebagai tugasnya yaitu mereview 3 materi, 1 materi sendiri dan 2 materi teman. Berhubung materi saya adalah ontologi, maka saya akan memilih 2 materi teman saya tentang aksiologi dan epistemologi. Baik teman-teman, sebagaimana kita ketahui bahwa filsafat adalah cinta akan kebijaksanaan. Bijaksana akan tercapai bila seseorang itu mampu menggunakan akalnya atau mencoba untuk berpikir dengan kritis, logis, sistematis, dan realistis. Bisa memandang segala sesuatunya itu dengan tepat dan benar berdasarkan kajian ilmu pengetahuan ataupun mempunyai wawasan yang luas, bukan sekedar hanya asumsi dari pemikirannya sendiri yang tidak bersumber dari sumber-sumber yang dapat dipercaya ataupun valid. Maka dari itu diperlukanlah ilmu ontologi, epistemologi, dan aksiologi di dalam filsafat. Baik, yang pertama yaitu ontologi. Pada materi yang kami buat kemarin, yaitu kami menjelaskan tentang pengertian dari ontologi yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu ontos yang berarti ada dan logos yang berarti ilmu. Jadi ontologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hakikat keberadaan sesuatu atau objek. Pertanyaan yang muncul dari ilmu ini adalah tentang apa itu? Apa yang ada di situ? Misalkan contoh, kita ingin mengetahui tentang manusia. Apa itu manusia? Di mana manusia? Apa yang ada di dalam diri manusia itu? Sedangkan tokoh-tokoh ontologi ini antara lain yaitu Aristoteles, Plato, Socrates, ada juga René Descartes, Spinoza, dan Immanuel Kant. Disebutkan juga jenis-jenis ontologi. Jenis-jenis ontologi antara lain yaitu monoisme, dualisme, pluralisme, dan realisme. Apa itu monoisme? Monoisme yaitu apapun yang ada sebenarnya dari satu jenis keberadaan saja. Contoh di dalam manusia. Apa itu manusia? Di dalam jenis ontologi monoisme dijelaskan tentang keberadaan, adapun keberadaan sesuatu itu sesungguhnya adalah satu. Contoh di dalam diri manusia itu otak. Seluruh tubuh kita ini terkendalikan atau terpusat pada otak. Sel-sel tubuh, otot-otot ataupun saraf-saraf, segala sesuatunya ini terpusat oleh otak. Ketika otak tidak berfungsi, maka semua anggota tubuh kita akan lumpuh dan tidak berfungsi. Itu namanya monoisme. Jadi segala sesuatu, manusia ini punya banyak anggota tubuh, tapi sebenarnya yang
menjadikan utama, satu yang menjadi utama itu otak. Itulah monoisme. Adapun dualisme di dalam kita analogikan kepada manusia, yaitu manusia ini terdiri dari dua bagian, yaitu jasmani dan rohani. Ketika jasmani dan rohani ini bersatu, berfungsi, maka manusia ini dikatakan manusia secara utuh. Namun ketika salah satu dari dua bagian ini tidak berfungsi, maka tidak dikatakan oleh manusia, tidak bisa dikatakan manusia. Yang selanjutnya itu pluralisme. Misalkan di dalam tubuh kita analogikan kepada tubuh kita, yaitu tentang bagian-bagian dari tubuh. Sebenarnya ini ada nama-namanya tersendiri. Namun ketika bagian-bagian itu terlepas dari anggota tubuh kita, maka bukan namanya manusia lagi, namun bagian dari tubuh itu saja, bukan manusia. Tapi misalkan tangan kita yang terlepas, maka lepasan dari tangan itu tidak dikatakan manusia, tapi dikatakan tangan. Tapi ketika dia nempel di manusia, maka menjadi bagian dari manusia. Nah, ontologi ini kan pada dasarnya ontologi ini menanyakan tentang keberadaan sesuatu hakikatnya. Apa itu? Nah, pertanyaan-pertanyaan dari ontologi dapat dijawab dengan epistemologi, karena epistemologi adalah cara untuk menggali atau mengkaji pengetahuan untuk mencari kebenaran dari hakikat manusia atau hakikat dari sesuatu atau objek itu. Pada lebih gampangnya, kalau epistemologi itu bagaimana prosesnya, cara kita mengetahui sesuatu itu, maka diperlukan pengetahuan. Nah, pengetahuan inilah epistemologi tersebut. Dari kelompok 6 menerangkan tentang epistemologi ini sudah cukup bagus, sudah cukup lengkap dan jelas. Di situ diterangkan tentang pengertian dari epistemologi, yaitu dari bahasa Yunani, dari epistem yaitu pengetahuan, dan logos yaitu ilmu. Maka epistemologi adalah salah satu cabang ilmu filsafat yang membahas tentang sumber-sumber atau dasar-dasar, batasan, validitas, dan struktur pengetahuan. Diterangkan juga yaitu macam-macam aliran epistemologi, ada 6, yaitu rasionalisme, empirisme, pragmatisme, skeptisisme, konstruktivisme, dan positivisme. Mereka menerangkan tentang epistemologi erat kaitannya dengan metode ilmiah. Apa hubungannya? Epistemologi sebagai dasar metode ilmiah, sedangkan metode ilmiah sebagai penerapan dari epistemologi. Nah, epistemologi ini mengarahkan validitas metode ilmiah. Singkatnya, epistemologi ini mengenai proses bagaimana cara atau kebenaran tentang hakikat keberadaan sesuatu tersebut. Maka dapat dengan sederhananya dapat diwakili dengan kata bagaimana. Kita analogikan lagi kepada manusia, bagaimana manusia tercipta, bagaimana manusia bisa hidup bergerak, bagaimana manusia bersosialisasi. Nah, ini dipelajari dalam epistemologi. Nah, kalau kita sudah mengetahui, kita sudah menemukan jawaban dari epistemologi tersebut, kita akan masuk dalam aksiologi, cabang aksiologi. Kelompok 8 memberikan materi yang sudah cukup bagus tentang aksiologi, yaitu menerangkan tentang pengertiannya, apa itu aksiologi, apa hubungannya dengan cabang ilmu yang lain. Aksiologi ini adalah ilmu yang membimbing dari
eh, ontologi dan epistemologi untuk biar supaya ilmu atau keberadaannya itu dari hasil dan agar hasil dan penerapannya bermanfaat, bermoral, dan bernilai bagi manusia dan lingkungan. Disampaikan juga tentang tujuan-tujuannya. Adapun dan juga disampaikan yaitu tentang cabang-cabang atau bagian-bagian dari aksiologi. Aksiologi itu ada 3. Kalau di sini 3. Kalau saya baca di buku-buku yang lain itu ada 2. Tapi di sini dia ada 3. 1 etika, 2 estetika, dan 3 nilai umum. Estetika ini membahas tentang nilai moral, mengenai baik buruk atau pantas dan tidaknya. Nah, ini dibahas di etika. Yang kedua yaitu estetika, membahas tentang keindahan, seni, dan pengetahuan estetis. Yang ketiga yaitu nilai umum. Nilai umum ini mengkaji nilai secara umum, secara luas, tidak terbatas pada moral atau estetika. Contohnya yaitu nilai religius, nilai budaya, nilai sosial, dan nilai ekonomi. Sederhananya, aksiologi ini tentang nilai atau apa sih tujuan dari adanya sesuatu tersebut. Contoh, kita analogikan lagi kepada manusia. Untuk apa sih manusia tercipta? Apa kegunaan manusia? Apa manfaat manusia? Kemudian apa manfaat manusia itu belajar? Apa manfaat? Ya, kita segala sesuatunya ditanyakan tentang tujuan, nilai, atau manfaat dari sesuatu tersebut. Misalkan kita analogikan lagi kepada manusia. Untuk apa manusia diciptakan? Nah, ini secara epistemologi yang secara agama kita bisa menjawab manusia itu tercipta untuk ibadah. Namun secara umum manusia itu tercipta ya untuk kemanfaatan kepada alam, gitu kan. Nah, ini kalau manusianya, nah ketika kita masukkan kepada etika dan estetika, manusia harus bermoral, memiliki nilai-nilai yang semestinya harus bisa menjadi panutan atau bernilai moral yang baik. Manusia kalau baik sesuai dengan nilai-nilai moral, maka dia akan memberikan manfaat. Namun ketika dia tidak bisa bermoral, tidak bisa membuat atau berbuat baik, tidak sesuai dengan nilai-nilai, maka estetikanya tidak akan tercapai. Rusak, korupsi, dan sebagainya. Maka perlu ditekankan bahwa aksiologi ini harus dipenuhi untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam ringkasnya yaitu dalam pelajaran yang saya sampaikan tadi, ontologi adalah mengenai hakikat yang bisa diwakili dengan apa. Kemudian epistemologi yaitu tentang proses atau bagaimana pengetahuan itu didapat. Terus yang ketiga yaitu aksiologi, yaitu tujuan atau nilai apa yang sebenarnya ingin dicapai oleh aksiologi, oleh sesuatu tersebut. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.